Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang membuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembigar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, hari ini kami tahu bahwa firman ini adalah teguran buat kami. Kami percaya bahwa tak ada seorang pun di dunia ini sempurna. Kami pasti mengalami banyak masalah, banyak pelanggaran, bahkan banyak hal-hal yang tidak kami mengerti. Hari ini, lucuti hati kami, lucuti semua hidup kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran itu tersingkap ketika kami mau dan siap untuk melakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, maka Engkau menterai kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Atas kuasa darah Yesus, maka bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu yang percaya. Mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul hari ini adalah Roh Isabel, racun rohani di balik topeng rohani. Saudara, kita punya ayat emas di dalam Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata firman Tuhan hari ini memang sangat tegas sekali. Kenapa? Karena ini adalah zaman pemilihan, zaman di mana saudara harus mengambil satu pilihan, terang atau gelap. Mari kita akan bersama-sama. Kalau kita masuk di dalam kasat mata, namanya orang berzina, sudah tahu ya saudara, artinya
Tapi kalau di dalam dunia roh agak susah. Kenapa? Karena kita harus mempelajari semua apa arti dari kata-kata di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam dunia roh ya saudara. Jadi roh Isabel itu adalah roh pemujaan, ya. Roh yang ingin membahagiakan dirinya sendiri, ya. Roh yang ingin memiliki segala sesuatunya itu dengan merampas. Nah makanya Isabel sangat iri dengan hamba-hamba Tuhan, hingga Isabel pernah juga saudara menyiapkan nabi-nabi Tuhan saudara untuk diambil dan dibunuh karena ada sifat yang tidak baik dalam diri Isabel. Takut kalau Raja Akab, jadi gini, Raja Akab ini menikah dengan orang yang bukan di dalam Tuhan saudara, orang Sidon, ya. Jadi orang ini diambil istri dan dia sebetulnya Akab ini tahu, Raja Akab ini tahu bahwa Isabel ini menyembah berhala, ya, penyembahan berhala Baal, dan dia sujud kepadanya. Makanya si Akab ini tidak memandang Baalnya, penyembahan berhalanya, tapi dia memandang wajah Isabel yang cantik. Jadi marilah kita juga belajar untuk hidup kita, walaupun kita cantik, luar dalam juga cantik. Amin. Ya. Kita imani bahwa kejadian di dalam 1 Raja-Raja 18 itu sudah bisa perhatikan riwayatnya, bahwa Isabel ini melenyapkan nabi-nabi Tuhan, dan itu pun saudara tidak cukup hanya di situ, tapi Isabel juga belajar untuk menguasai, ya. Mengapa saya bilang belajar? Karena dia benar-benar memakai jurus yang mematahkan Akab, ya. Sebetulnya Akab ini kalau kita lihat turun-turunannya, semua turunan nenek moyangnya takut akan Tuhan, tapi papahnya tidak takut akan Tuhan, saudara. Saya tidak menceritakan silsilahnya, tetapi kita akan mengisahkan bagaimana Isabel ini, ya. Jadi dalam kehidupan Isabel ini ada sangat sekali bertentangan dengan kebenaran Allah, ya. Dan itu pun juga peperangan terjadi, ya, di mana Elia pun juga mengalami sesuatu yang tekanan dari Isabel, tetapi kan kuasa Tuhan bekerja sehingga semuanya tidak bisa menurunkan hujan, tetapi Nabi Elia bisa menurunkan hujan, sehingga semua ahli tenun juga dibunuh sama Isabel. Jadi mari kita juga mempelajari bahwa Wahyu 2:20 ini apakah kita ada di sana, ya. Kita akan perhatikan sama-sama di sini. Jemaat Tiatira ini adalah pekerjaannya bagus. Saya akan ulang, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Jadi orang ini benar-benar sudah beriman, ya. Baik pelayananmu bagus, ketekunanmu juga bagus. Aku tahu. Maka pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi makin gencar, makin setia, makin gencar. Itu pun saudara, Tuhan tidak memandang kamu ada di mana, kamu di sini, di situ, tidak. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku mencela engkau. Mari kita selidiki apakah kita ada di bagian ini. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Artinya apa? Kalau dunia roh, berbuat zina itu saudara adalah menduakan Tuhan. Ini dunia roh, saudara. Kalau kenyataan kan zina kan tidak boleh, kan kita sudah tahu, ya. Tetapi kalau ini di dalam dunia roh mengatakan tentang zina itu adalah menduakan Tuhan. Enggak, ibu, mari kita cek diri kita, ya. Suatu hari saya mendapat telepon, ya, dan dia bilang, ibu, saya ini dari kecil anak Tuhan, ya. Bolehkah saya konseling di telepon? Rasanya sih susah, ya, kalau di telepon karena bisa salah paham, ya. Jadi marilah kita berdoa dan datang di ibadah.
waduh saya ada di luar kota dan saya kadang di luar negeri, artinya orang ini pergi-pergi, saya sudah menilainya seperti itu. Lalu dia bilang saya minta waktu cuma berapa menit aja. Oh ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Hanya dia bilang bahwa saya ini takut sama Tuhan, ya. Saya lakukan semua. Maksudnya lakukan semua, ya puasa, ya melayani, ya memberikan persembahan, ya pokoknya di mata Tuhan itu pasti oke lah, ya gitu. Ya. Terus dan sekarang yang menjadi pertanyaan buat saya, ya, karena sudah terlalu lama saya di dalam Tuhan dan berdoa, ini belum terwujud. Nah saya juga tidak mau ikut apa yang diwujudkan, tidak mau. Kalau itu Tuhan mau, Tuhan izinkan, dia yang buka sendiri. Karena saya juga tidak mau mengikutkan hal itu karena dia tidak pernah ceritakan. Dan wujud ini belum terwujud-wujud. Akhirnya saya bertemu dengan saudara saya yang suka menolong. Saudara yang suka menolong. Ya, bagus. Kan berarti sehati dengan saudaramu. Ya, tapi Bu, ya tapinya apa? Tapi saya itu agak sedikit bingung, katanya gitu. Bingungnya di mana? Saya bilang itu karena pada waktu saya bertemu dengan adik saya, dia itu bilang sama saya, ya, bahwa kamu ini lagi dicengkram sama setan, gitu. Dan setan itu perempuan, gitu. Terus berubah lagi jadi laki. Terus berubah lagi jadi perempuan, terus laki, perempuan lagi, ya terus apa intinya gitu? Karena kan waktunya jalan terus. Saya bilang gitu, sorry ya. Iya, terus akhirnya saya mikir, bukankah setan tidak berwujud laki perempuan? Ya toh Bu? Ya memang tidak. Tapi dia kenapa kok bilang wujud laki perempuan? Gitu. Terus, ya saya akhirnya tak pikir-pikir ya bener juga. Jadi kalau pagi itu setan perempuan, ono cerewet, terus tidak pernah berhenti saya. Ngoceh terus sampai semua orang tuh capek di saya. Tapi kalau malam saya juga suka minum-minum apa, jadi kayak berubah sifat gitu loh, saudara. Dia mikirnya ke situ. Akhirnya jadi saya ya udah apa yang saya lakukan, ya gitu. Hanya dia bilang, ini kamu tak kasih sesuatu. Ini dari mana? Dia bilang gitu. Saya sudah tanya, Bu, ini dari mana? Wes ini dari orang baik. Gak, aku saudaramu mau jatuh no kamu. Ah, bener saudara. Kayaknya bener loh. Betul enggak? Nah, tapi barang yang dibawa dia itu dibungkus kain, saudara. Dan dia tidak buka. Hanya dia dibawa di rumah. Tapi hatinya tidak damai. Nah ini, sebagai anak Tuhan, ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak damai, harusnya apa yang kamu lakukan? Doa. Nah, harus berdoa kan? Kalau tidak bisa, apa yang harus kamu lakukan? Puasa. Dan jangan disentuh. Tapi orang ini malah menyentuh dan dikeloni. Tahu dikeloni? Ditaruh di sandingnya dia. Karena saudaranya bilang, taruh di sandingmu. Karena kalau kamu mau taruh sandingmu dia akan menjaga kamu. Nah wujud apa kita kan nggak tahu, saudara. Nah ya, selalu begitu sampai kurang lebih itu kalau dia, saya lupa entah 1 bulan entah 1 minggu, antara itu aja saudara. Karena saya lupa udah agak lama. Terus dia bilang, kok saya jadi suka mimpi, ya. Mimpi tabrak, nanti mimpi ketemu orang cantik, nanti sebentar lagi ketemu orang tampan gitu. Jadi kayak versinya tuh berubah-ubah. Lah, yang saya tanyakan, apakah di dalam tubuh saya ini ada roh yang seperti itu? Terus saya bilang, berdoa aja. Hanya berdoa,
Tuhan tidak kasih apa-apa, Tuhan hanya bilang, puasa kamu. Kalau kamu puasa, pasti Tuhan juga beri jawaban. Ya oke, puasa. Dari jam 6 sampai jam 6, karena itu dunia roh yang sangat tidak baik. Jadi Tuhan izinkan 1 hari. Setelah 1 hari, doa tidak dijawab. Sampai 3 hari, berturut-turut. Akhirnya, hari yang ketiga, malam itu, roh saya itu dibawa. Bangun kamu hambaku. Ya Tuhan, ayo, kamu menyembah aku dulu. Jadi Tuhan tidak bilang, bangun kamu, langsung terbang, itu enggak. Nyembah dulu. Sama dengan hidup kita. Ketika kita berdoa, kita terus menyembah dulu, saudara. Nyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Baru kita masuk di dalam doa. Intinya kayak gitu. Tapi kadang manusia tidak mau menyanyi. Dia maunya, pokoknya cepat, instan, selesai. Tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu mengizinkan segala sesuatunya itu dengan urapannya. Tuhan hadir pada saat kita menyanyi, pada saat kita bermazmur di dalam bahasa roh bisa, bermazmur di dalam kata-kata bisa. Makanya saya nyanyikan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Apa? Selama ku hidup. Sekali lagi. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi apa? Selagi ku ada. Jadi saudara, kalau kita mengambil Tuhan dengan pujian, berarti selama kita masih hidup, saudara, marilah kita masuk di dalam penyambutan Tuhan dengan penyembahan pujian. Amin. Sudah belajar? Halo, sudah belajar nyanyi? Gak bu, aku kok di sini sama istriku, apa suamiku, sama anakku. Nyanyi tidak perlu teriak-teriak. Nyanyi dalam hati bisa, betul nggak? Tapi jangan ngantuk. Ya, ngantuk, bahasa gulingan. Ya, tidak boleh ya. Jadi nyanyi Tuhan enggak, aku ini enggak menyanyi selagi aku bisa bernapas, selagi aku kau beri napas. Di sini katakan ya Allahku, aku enggak bermazmur, itu berkata kamu ini loh aku Tuhan ini bermazmur bagimu selagi kau ada. Jadi nyanyian ini menandakan bahwa Roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita dan kita tidak sia-sia seperti jemaat di Tiatira. Dia ini melakukan semua oke, tetapi dia tercela. Kenapa? Karena dia masuk di dalam pengajaran yang hanya semu. Tahu semu? Tidak setia. Ya. Tahu semu? Tidak mau mengakui kebenaran Tuhan. Jadi memilah-milah. Oleh ini enak hamba Tuhan, oleh ini gak enak. Nah, itu juga tidak boleh. Semua hamba Tuhan itu sama di hadapan Tuhan itu sama. Jadi Isabel ini suka membanding-bandingkan. Jadi itu namanya bersinah. Kalau hidup kita ya untuk mencintai Tuhan dengan tulus dan menerima apa yang diberikan, persembahan-persembahan yang hidup itu adalah menyembah dan mengutarakan isi hati, bukan penyembah-penyembah berhala ya. Seperti yang tadi dikasih kain yang dibungkus itu menyembah berhala. Akhirnya kita berdoa, saya nyanyi, saya berdoa sebentar, terus saya keluar. Terus saya masuk di lorong yang gelap. Saya takut, ini lorong gak pernah saya lalui. Kalau perdukunan itu gua, ini lorong yang panjang gak berhenti-berhenti, ini kemana ini? Saya tidak tahu. Tapi saya punya Tuhan, saya percaya malaikat di kanan pasti mimpin saya. Tapi Tuhan tahu kalau saya takut, khawatir, gelap kan? Tuhan bilang jangan takut, aku besertamu.
Ya udah jalan, tuh nggak ada ujungnya, saudara. Jadi itu lurus kayak gang gitu. Itu mentok ada satu suara yang berteriak, mati aku, bunuh dia, rampas dia. Jadi kayak kata-kata yang mengerikan itu keluar semua gitu, saudara. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi? Kok di telinga saya jadi kayak ngeri mendengarkan kayak ada satu kematian yang menghimpit orang itu gitu. Dan itu tidak satu orang, banyak. Dibuka, tak buka ya, tak singkap no yang terselubung. Jadi lorong itu sebetulnya bukan lorong, ternyata itu pohon, saudara. Jadi pohon itu lurus, jadi saya itu dibawa terus. Di pohon itu cabang-cabang. Jadi setiap cabang itu ada teriakan-teriakan. Jadi pohon ini adalah pohon keramat. Jadi siapapun yang mengambil batang itu, dia mau kaya jadi kaya, dia mau apa jadi, itu adalah penyembahan berhala. Tidak boleh. Terus saya bilang, apa hubungannya dengan pohon ini tadi ya? Sudah, kamu tahu mengerikan? Iya. Berarti ya apa Tuhan? Ya sudah, bilangin aja jangan boleh. Siapa ya jangan boleh? Ayo ikut. Saya tuh masuk di satu rumah yang agak besar. Kemudian saya lihat ada orang yang tidur, tapi di sebelahnya itu warna hijau, kuning, merah. Ternyata di situ tuh ya tadi yang dibungkus kain tadi itu pohon, batangnya pohon. Akhirnya, oh saya tahu, biasa ini dibangunin, nggak usah. Aku hanya beritahu kamu, ya siap Tuhan. Hanya saya kembali. Besoknya hari yang ketiga baru dibuka. Nggak mungkin, saudaraku nggak mungkin ngasih kayu, gopo kayu. Gitu ngomel-ngomel. Begitu dibuka. Karena kan terus siang beli ngomel terus, mana kamu apa tuh dibuka bener kayu. Hanya dia marah-marah saudaranya itu, kamu mempermainkan aku. Sudah kamu tidak usah bertengkar, ini roh, ada rohnya. Jadi ini menyembah berhala tidak boleh. Sekarang ini apa? Harus dibuang. Ini apa yang dibakar? Tidak, karena itu asap kemana-mana, bisa nempel. Harus dibuang kemana? Buang kali. Baiklah, atau dibuang jurang. Baiklah, kita doa pelepasan baru dibuang. Jadi, sudah harus tahu bahwa wanita Isabel ini, dia itu mengerti Alkitabiah. Dia tahu kebenaran, tapi dia masuk dalam pengajaran sesat. Sehingga orang di sekelilingnya juga ikut-ikut. Nah, hal itulah yang dinamakan berbuat zina. Beda dengan makanan persembahan-persembahan berhala. Contoh, persembahan-persembahan berhala. Bu, soto satu. Ini soto loh, sudah. Soto dikasih satu. Aku mau ikan ini, ikan itu ya, oke. Kita makan. Lupa berdoa. Nah, di soto itu kita nggak tahu. Dia menyembah yang Tuhan benar atau menyembah berhala. Benar nggak? Atau memakai perdukunan pesugihan, atau supaya laku, betul nggak? Halo, betul nggak? Nah, terus kamu makan, apa yang terjadi? Ya, ini dinamakan makan persembahan berhala. Wah, repot Bu, masa kita harus menyelidiki? Nggak perlu diselidiki. Saudara mau makan apa silakan, tapi doa dengan kuasa darah Yesus ya, penguasa roh dukun santet kutuk roh jahat diputuskan. Wah angel Bu, wah panjang banget. Ya sudah, oleh kuasa darah Yesus, penguasa roh yang tidak datang dari Tuhan diputuskan. Pendek loh ya, saya makan sudah dikuduskan. Amin. Terus ini ada perdukunan, ya apa Bu? Ini sudah ada perdukunan ya, mungkin ada bunga, ada apa nih? Kalau kita lihat dalam roh, bisa kelihatan. Ya ada bukti tidak ada. Ketika kamu sudah doakan, ini sudah ditahirkan, sudah dipulihkan, sudah diberikan kuasa kekudusan Allah bekerja di atas nasi dan
makanan soto tadi. Amin. Mengerti maksudnya? Jadi marilah kita menyadari kita harus lebih pintar hari demi hari. Kenapa? Karena pekerjaan yang kita lakukan itu jangan sampai tercela, ya. Karena Tuhan tidak ingin kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Kita punya kesalahan, saudara. Saya juga punya kesalahan. Saya sering berkata lebih baik kita minta maaf daripada kita kekeh nggak mau minta maaf. Kata maaf itu bukan berarti kita itu jadi nggak pas. Justru kita menyelesaikan masalah. Paham? Jadi saudara berkata maaf itu bertanda bahwa saudara itu rela, ya. Bener nggak bener, pokoknya saya rela untuk nama Tuhan. Ini kan ajaran Tuhan untuk memaafkan. Di sinilah katakan pertobatan itu akan terjadi di saat kita mau merendahkan hati. Kemudian di sini katakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit, dan mereka berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kuskaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi kalau kita teruskan dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mengalami sakit. Sakit bukan sakit batuk-batuk, tidak itu bukan, tapi sakit masalah terus bertubi-tubi. Dan itulah yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena kesukaran besar akan menghimpit kita kalau kita tidak menyelesaikannya. Ini masa paceklik, saudara. Kemarin saya di luar kota, dia bilang gini, menurut aku, ya menurut dia, dulu kerja itu enak, ya. Sekarang ini ambil nafas susah. Kita jalan itu sudah bagus, lancar sudah bagus, berhenti. Gimana nasibnya orang bawah? Gimana nasibnya orang kecil? Jadi semuanya berubah. Menurut kamu bagaimana? Saya juga bukan, saya bilang memang ini masa paceklik. Kalau kamu mengenal Tuhan lebih dekat, Tuhan akan buka satu rahasia hidup supaya perjalanan hidupmu tidak berhenti sampai di situ. Pasti ada jalannya, dan Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu kita ini kalau dekat pada Tuhan, firman yang kita terima itu direnungkan, saudara. Dan hanya yang kita pujikan itu yang mengagungkan nama Tuhan itu ada kuasanya, sehingga semuanya manis didengar oleh Tuhan, dan hati kita akan merasa ada sukacita walaupun belum tercapai. Dan yang dikatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Imani, saudara. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya sempat nyanyikan lagu ini pada orang itu, dan dia bilang memang Tuhan itu ajaib. Semoga saya bisa melakukannya. Jadi ada satu kekuatan yang membuat kita punya kuasa, karena iman kita berjalan sesuai dengan perintahnya. Kita merenungkan firman yang sudah kita dengar, kita melakukannya firman yang kita sudah dengar. Jadi
apapun yang terjadi, saudara, hidup di dalam dunia ini memang banyak hal. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan, saudara. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Selama kita tidak meragukan kasih Tuhan, saya percaya Tuhan jaga kita. Walaupun di depan kita itu mau, walaupun di depan kita ada penggoda, Tuhan tutup dengan kuasa-Nya. Sekalipun kita tidak siap, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Makanya kita tidak boleh ragu. Selama kita mengiring Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu akan menerangi hidup. Selama kamu mengikut Tuhan, artinya apapun yang kamu lakukan di masa depan, Tuhan ikut campur tangan. Makanya harus ingat bahwa kuasa ilahi itu bekerja di atas hidup kita. Selama kita bersama Bapa, kita akan melewati semua itu. Tantangan hidup, paceklik tiba 3 tahun, saudara. Orang kemarin bilang, sampai berapa lama? 3 tahun. Hah? Lama banget. Iya. Karena kalau kita itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan meneguhkan hati kita. Bahkan janji Tuhan akan berkata, "Atusi Elohika ma'au onke, aku akan bertindak memberi pertolongan kalau itu waktunya tiba." Bahkan Tuhan katakan bahwa anugerah yang besar itu akan melimpah dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak kamu minta, aku akan beri. Apa yang tidak kamu dengar, aku akan berikan. Jadi itu adalah jalan Tuhan. Seperti nyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua, saya dulu pernah kehabisan uang, saudara. Dan itu menyakitkan. Kalau saya ingat, mesti saya juga seperti ini. Saya hanya bisa memandang langit di atas terlalu jauh. Dan saya lihat kiri kanan semua sibuk masing-masing. Saya berkata, saya ini milikmu. Tantangan yang aku terima sudah tak terima. Luka pun sudah tak terima. Satu hal yang aku mau, aku ingin hidup bersama. Silih berganti tak apa-apa, asal aku milikmu. Itu tak iman. Seperti Tuhan bilang, bersama Bapa aku bisa lewati semua. Kemudian angin
berhembus darah kencang sekali. Rambut saya kan berurai panjang, menutupi muka saya. Dan saya tidak tahu di depan saya ini ada orang yang memperhatikan saya. Dan dia bilang, kenapa kamu? Saya menghadap ke atas dan saya lihat kaget. Oh maaf, saya mengganggu jalannya ya, karena saya duduk di bawah. Dan dia angkat saya. Seorang ibu yang senyum dengan manis. Dan dia berkata, maukah kamu berdoa untuk aku? Katanya. Saya bilang, saya tidak pandai berdoa. Jauh sabar mata saya. Dia bawa saya ke satu tempat. Dan dia bilang, aku ini hidup sebatang kara. Umurku akan ditelan dengan usiaku. Hari ini mungkin hari terakhir aku bisa bertemu. Boleh aku minta doa? Gitu. Dan saya berdoa. Dia menangis jadi-jadinya dan dia peluk saya dan dia berbisik, maukah kamu kuanggap anak? Karena saya melihat dia sendiri, saudara. Saya hanya manggut-manggut. Kita berdua menangis. Ada sesuatu kejadian yang membuat saya terkesan, karena dia mau mencintai Tuhan. Dia berkata, selagi aku masih kecil aku sombong dan angkuh, karena aku punya semuanya. Setelah aku remaja, dia cerita, saya lagi peluk itu, aku jadi orang yang berandal. Tidak mau tahu orang tua aku sakit gara-gara aku. Setelah itu aku pun menikah, cerai kemudian sampai beberapa kali karena aku tidak menemukan kebahagiaan. Sekarang aku punya sakit. Lalu dia berkata, ini hari aku bahagia. Andaikan aku dipanggil oleh Tuhan, aku siap. Saya bilang, saya pegang tangannya dan saya bilang, kematian itu bukan karena sakit. Itu ngomong aja, saudara. Keluar aja dari lidah saya. Tapi kematian itu menunggu saatnya tiba dari Allah. Ya, aku yakin itu. Aku pulang ya. Ya, saya bilang gitu. Ya, dia pulang. Saya termangu-mangu. Tuhan itu beri pengertian pada saya. Berbahagialah kamu. Kamu seperti ini, tapi kamu punya aku. Orang itu sudah tinggal sejetik, dia mati sebentar lagi, meninggal. Dia baru bertemu dengan aku. Hidup ini mahal. Tanpa ada Tuhan di dalam hati orang, akan sia-sia hidupnya. Dia menyesal. Kalau bisa diulang lagi untuk masa kecil, untuk hidup bahagia dengan orang tuanya. Tapi sudah tidak bisa. No bisa. Kan hanya kehendak Allah yang terjadi. Dari situlah saya mulai semangat, saudara. Walaupun saya tidak punya uang, apa yang saya kerjakan di rumah membawa berkat. Buat apapun saya lakukan. Karena saya tidak punya bondo apa-apa, saudara. Yang saya bondo adalah tenaga. Tapi Tuhan kasih hikmat pada saya. Banyak sekali. Jadi dari situlah mengapa saya jadi guru les kue. Saya tahu Tuhan ajari saya membuat semuanya ini jadi nyata. Amin. Jadi kalau dalam perjalanan hidup manusia, jangan menuntut, saudara. Hidup manusia itu tergantung dari Tuhan, bukan nasib, bukan takdir, bukan. Jadi berbahagialah kamu kalau hari ini kamu menerima dan mendengar sabda Allah. Kenapa? Karena Allah berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak memberikan kuasa atas hidup orang-orang yang setia. Jadi
roh Isabel, racun rohani di balik topeng rohani tidak ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak sia-sia seperti ibu tadi. Amin. Amin. Mari kita imani waktu ini sangat singkat. Pergunakan dengan baik. Jangan nyakiti orang. Gunakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu menilai bukan karena kebaikan, bukan juga pelayanan, tapi Tuhan menilai kesetiaan yang kamu ungkapkan dalam hidupmu sehari-hari. Pernah tidak kamu manggil Tuhan dalam segala perkara? Nah, ini yang harus kamu catat, supaya dalam perjalanan ini kamu tidak tercela. Tidak seperti Isabel yang hanya tahu semua kebenaran tapi tidak dilakukan. Justru dia jatuh terjerumus menyembah hal yang tidak baik. Mari kita belajar, saudara, untuk memahami bahwa orang yang berpegang pada Tuhan itu akan mendapat satu kehidupan. Kita baca di sini. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Pegang. Kesetiaanmu pada Tuhan pegangan sampai aku datang. Sampai apa? Aku datang. Yang aku itu siapa? Bu Titi atau Tuhan? Tuhan. Sampai Tuhan datang. Dan barang siapa, dengarkan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Naik daun. Enggak, kamu itu surat Kristus. Bangsa lain dengan keadaan kacau, balau semua, lihat kamu, ada kemenangan, ada pemulihan, karena kamu tetap teduh. Nah, itu yang Tuhan katakan, kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebenaran Allah itu akan menunjukkan. Tongkat besi itu, ingat Esther, ya, ada dikasih tongkat gini mati loh Esther, tidak bisa masuk. Sama seperti itu keputusan. Keputusan yang kamu berikan pada Allah itu ada keputusan yang baik. Kamu akan mendapat tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Karena hidupnya kacau, hancur. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kalau kamu setia, kamu akan melihat terang itu. Dan kepadanya akan kukaruniakan menangimu, percaya di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita imani, siapakah yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya. Besok hari Rabu sebetulnya ada perjamuan suci. Ya. Saya juga berharap besok hari Rabu ada perjamuan suci, tetapi saya mau bertanya jawab, ya, mengenai sekilas keadaan sekeliling kita. Apapun boleh saudara tanyakan, asal sopan dan yang baik. Siapkan pertanyaan, karena saya hanya memberi pertanyaan 3. Amin. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Besok hari Rabu ada perjamuan suci. Tapi saya mau saudara bertanya, ya. Kenapa? Karena saudara kalau bertanya, saudara akan ngerti, ya, bahwa Tuhan itu akan memberikan kuasanya pada saat paceklik. Ini kan paceklik suara sumbang di mana-mana, saudara. Ya, mengerikan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Nanti dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, siapkan ya saudara. Ada satu nyanyian. Terima kasih Yesus, bagaimana ya? Terima kasih. Refnya.
menjelang 1 bulan bulan Januari 2026 sudah lewat, tapi kita menginjak Februari. Hal yang baru akan terjadi, tapi di tengah-tengah hal baru saudara harus mempersiapkan hati saudara, karena pemilihan ini terus Tuhan kejar supaya kita tidak masuk ke 666. Tuhan tegur terus hidup kita supaya kita semakin mengerti kebenaran Tuhan. Amin. Buat anugerah yang Tuhan sudah berikan hari ini, ada satu anugerah, kita patutnya berterima kasih karena kebenaran Allah ada di pihak kami. Amin. Tuhan beri kuasa. Itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya, saudara, hidup yang betul-betul yang Tuhan mau dalam langkah kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus tahu yang sesungguhnya bahwa jalan-jalan Tuhan itu dibenarkan, dimenangkan karena iman, bukan karena siapa-siapa. Karena iman kita berjalan, karena kekuatan Tuhan kita bisa berjalan. Di dalam kehidupan kita, saudara, pengakuan rohani kita itu hidup melawan kebenaran. Ya, kalau kita dekat Tuhan, pengakuan itu akan menjadi lawan kebenaran. Melawan penguasa-penguasa tidak baik. Kebenaran itu akan melawannya, ya, pengakuan rohani. Dan kalau kita memakai berbahasa rohani itu juga penting secara pribadi. Makanya kalau saudara masuk di dalam doa itu, dalam pujian itu masuk, saudara, imanono bahwa Tuhan akan bekerja di dalam lidah bibir kita. Walaupun kita itu mengerti, ya saudara, hal itu tidak baik, jangan diteruskan. Kenapa? Karena itu akan menyimpan racun. Ya, kenapa? Karena roh Jezebel itu menyesatkan dan menormalkan dosa, menyempurnakan dosa. Makanya dosa yang dibuat itu jangan kayak biasa, tapi kita harus sadar itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Hal seperti itu ya, ada gap supaya kita tidak terlanjur masuk. Kemudian kekudusan itu kadang dianggap kuno, doa segala kuno. Padahal sesungguhnya doa yang sesungguhnya itu harusnya setiap waktu dan setiap hari berdoa. Kita tidak berkompromi dengan kasih dosa. Ya, kalau itu benar, pada itu salah. Ya. Jadi kita ini dibungkus istilahnya kasih dosa itu adalah kesalahannya dibungkus, ya. Kesalahannya dibungkus rapi seakan-akan itu benar. Nah, itu yang tidak baik, ya. Dosa yang melemahkan manusia. Dan juga kalau kita ingin bahagia, tidak perlu kita melakukan hal-hal perselingkuhan, ya. Itu juga tidak baik. Dan juga kita tidak boleh juga melakukan ganda, ya, dua Allah, ya. Kalau kita dilihat di sini, pornografi, ya, hiburan pribadi itu juga harus dibuang, saudara. Kebohongan strategi juga harus dibuang. Hidup tidak kudus juga proses untuk kita menjadi dewasa. Kita harus hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa. Jadi mari kita imani bahwa hal-hal yang berbahaya itu harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus 11:14 di sini katakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Makanya kita harus berhati-hati, kita tidak boleh arah ke sana. Amin. Dan kita harus ngerti bahwa kegelapan itu, saudara, jangan diambil terus menjadi bagian, karena kegelapan tidak membuahkan hasil baik, tapi itu buah busuk. Saudara, imani ya bahwa hari ini adalah pelajaran buat kita, bahwa kita harus belajar untuk hidup rohani yang sehat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Saya akan menyanyikan satu lagu, ya Tuhanku, aku tidak bernyanyi bagimu. Saya akan nyanyi lebih dulu kelompok ini, nanti saudara akan nyanyi sendiri, ya, ya Allahku, ya. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu. Bernyanyi bagimu selamaku. Jemaat bangkit berdiri, katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Angkat tanganmu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa pujian ini mengingatkan kita bahwa hendaknya kita menyanyi, mengagungkan kebesaran-Mu selama kita hidup. Hendaknya kami bermazmur bagi Allah selagi kami masih ada. Biarkan kami merenungkan firman yang sudah kami dengar selama ini setiap waktu, supaya nyanyian dan pujian itu selalu mengagungkan kebesaran-Mu, sehingga manislah kau dengar ya Tuhan, manislah kau dengar, sehingga kemurahan-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Mari angkat tanganmu lebih dari atas kepalamu. Maka kami percaya, maka ladang hidupnya diberkati, ladang rumah tangganya diberkati, ladang kesehatannya diberkati, ladang pekerjaannya diberkati, ladang pelayanannya diberkati oleh kuasa darah Yesus. Maka kami sudah serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kembalikan kami pada hari Rabu dengan suasana yang baru. Demikian juga sementara kami berdoa, turunkan tangan-Mu di dada. Kami percaya di dalam hati kami ada Yesus dalam hidup kami. Dan sementara kami berdoa untuk persembahan yang dibagikan oleh Yohanes, sekiranya Engkau mementeraikan lidah bibir Yohanes. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan semuanya.